Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan membaca muqaddimah dari dua pertemuan yang telah berlalu. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan banyak faedah dari kalimat-kalimat yang beliau sebutkan di dalam muqaddimahnya. Kemudian beliau berkata rahimahullah, wa nahnu walillahil hamd ala atharihim sairun. Dan kami walillahil hamd itu berjalan di atas jejak-jejak mereka, yaitu para sahabat tabi'in. Wa bisiratihim al-muayyadati bil kitabi was sunnah muhtadun. Dan kami mendapatkan petunjuk dengan sejarah kehidupan mereka yang dikuatkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, naqulu dzalik, kami mengatakan demikian. Yang beliau sebutkan tadi, kami berjalan di atas jejak-jejak mereka, para sahabat tabi'in, dan mendapatkan petunjuk dengan sirah mereka. Kami katakan yang demikian, kata beliau, tahaddutsan bi ni'matillahi ta'ala. Itu dalam rangka apa? Mengabarkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mengabarkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Duha. Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka fahaddits, maka kabarkanlah, ceritakanlah. Itu dalam rangka mengabarkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Kemudian wa bayanan lima yajibu ayyakuna alaihi kullu mu'min. Dan kata beliau, kami mengucapkan hal tersebut juga dalam rangka menjelaskan tentang perkara yang wajib untuk dipegang oleh setiap mukmin. Perkara yang wajib untuk seorang mukmin berada di atasnya. Jadi seorang mukmin harus berjalan di atas apa? Jejak mereka, para sahabat tabi'in,
dan para ulama yang mengikuti jalan mereka. Kemudian kata beliau, wa nas'alullaha ta'ala ayyuthabbitana wa ikhwanana al-muslimin bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Dan kami memohon kepada Allah Ta'ala agar mengokohkan kami dan juga saudara-saudara kami kaum muslimin dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa ayyahaba lana minhu rahmah. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat ya kepada kita. Innahu huwal wahhab. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi. Jadi beliau menyebutkan di sini doa yang agung. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagaimana yang beliau sebutkan dalam doanya ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa li ahammiyati hadzal mawdu', dan karena pentingnya materi pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang akidah, wa tafarruqi ahwa'il khalqi fi, dan berbagai macamnya hawa nafsu manusia dalam permasalahan akidah ini. Artinya mereka membahas, memahami terkait dengan akidah itu sesuai dengan hawa nafsunya, masing-masing dengan hawa nafsunya. Maka karena alasan demikian, ahbabtu an aktuba ala sabilil ikhtisar aqidatan. Maka saya senang untuk kemudian menulis secara ringkas, yaitu akidah kita, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Wahia, yaitu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarih. Akidah ahlu sunnah adalah apa? Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga takdir, baik yang buruk ataupun yang baik. Takdir yang baik ataupun yang buruk. Sa'ilan Allah Ta'ala, dengan memohon kepada Allah Ta'ala, ayyaja'ala dzalika khalisan liwajhi, agar menjadikan hal tersebut, yaitu amalan beliau ini ikhlas karena mengharap wajah Allah. Muwafiqan limardhatih, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nafi'an liibadih, memberikan manfaat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya demikianlah di dalam kita berdakwah, baik itu dengan tulisan, dengan lisan, ucapan, dengan perbuatan, hendaklah senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan niat-niat yang lain. Ini mukaddimah yang beliau sebutkan terkait dengan apa? Rukun iman. Tapi jangan dipahami pembahasannya seperti yang dulu kita hafal, sekedar hafal saja. Kalau membahas rukun iman, lah hafal, di kecil dulu hafal. Ya, tidak demikian. Bukan hanya sekedar dihafal, saya beriman kepada Allah, beriman kepada apa? Malaikat, kitab-kitab. Harus betul-betul dipelajari agar kemudian memahami apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan yang lainnya. Baik, selesai muqaddimah yang beliau sebutkan, kita masuk kepada pembahasan kitab
Qala al-muallif rahimahullah, aqidatuna, akidah kita. Aqidatuna, akidah kita adalah al-imanu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syirrih. Akidah kita adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Dalil yang menunjukkan akidah secara global, ini secara global, bukan secara rinci. Yang menunjukkan tentang akidah secara global ini yang kita kenal dengan rukun iman adalah hadis yang ma'ruf, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau tentang apa? 3 tingkatan Islam. Ya, di Arba'in hadis keberapa? Hadis yang keberapa? Hadis yang kedua. Ya, biasanya kalau suruh ngapal Arba'in, hadis keduanya lewat. Jam 1 langsung ketiga. Karena panjang, bukan panjang. Kendalanya bahasa Arabnya. Kalau antum baca bahasa Arab, mudah. Nomor 2 itu paling mudah, bukan paling mudah, mudah. Rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Ihsan. Cobalah baca bahasa Arab. Hafal lagi insya Allah nomor 2. Cuma kalau belum baca bahasa Arab, liwan itulah nomor 2. Panjang tadi. Marufnya hadisnya, hadis yang sering kita dengar. Yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni anil iman. Sampaikan kepadaku tentang iman. Maka kata Nabi apa? Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Itu hadisnya ma'ruf bagi kita semua. Jelas tentang apa rukun iman. Sekarang kita masuk penjelasan beliau yang berikutnya. Fanu'minu birububiyatillah. Jadi sekarang masuk kepada keimanan kepada Allah. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami tentang kandungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin yang memahami iman kepada Allah itu iman bahwasanya Allah itu ada. Allah itu pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya. Padahal kalau cuma sekedar mengimani yang demikian, apa bedanya dengan kaum musyrikin dahulu? Apa bedanya dengan Yahudi? Yahudi beriman adanya Allah, beriman Allah menciptakan, beriman Allah yang memberi rezeki. Bahkan mereka mengaku mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Orang Yahudi. Ya. Maka ketidakpahaman inilah yang kemudian banyak membuat kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Maka kata beliau, fa nu'minu bi rububiyyatillahi ta'ala. Kita beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala. Maksudnya bi annahu ar-rabbu al-khaliq al-malik al-mudabbir li jami'il umur. Maksudnya kita beriman bahwasanya Allah adalah Rabb, yang dia adalah pencipta, penguasa, pengatur segala urusan.
Karena makna Ar-Rabb, kalau kita buka terjemahan tuh Rabb itu biasanya apa? Diterjemahkan tuh Tuhan. Ar-Rabb itu maknanya adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Yang mencipta, menguasai, mengatur alam semesta. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Terkandung makna ini. Apa maksud Rabb semesta alam? Yang menciptakan alam semesta. Yang menguasai, memiliki alam semesta. Yang mengatur seluruh alam semesta. Maka ketika kita mengimani bahwasannya Allah adalah pencipta, maka kita yakini bahwasannya Allah lah satu-satunya pencipta. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Adapun dalam istilah manusia, oh pencipta pesawat si fulan, pencipta apa lagi misalnya, lampu misalnya, si fulan. Maka hakikatnya si fulan ini bukan pencipta. Dia itu merubah. Karena bahan-bahan untuk dia membuat pesawat, bahan-bahan untuk dia membuat lampu, tidak mampu dia ciptakan. Sudah ada bahannya, kemudian dia rubah. Ya kan? Adapun pencipta yang hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Pembuat pintu. Dia bisa membuat pintu dengan berbagai macam bentuk. Ya kan? Tetapi apakah dia bisa menciptakan kayu? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kayunya. Adapun dia hanya merubah. Maka itulah hakikatnya ketika disebut ciptaan si fulan, ciptaan makhluk. Hakikatnya bukan penciptaan tapi apa? Perubahan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik, ini telah kita jelaskan pada muqaddimah. Tapi intinya bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kekuasaan yang sempurna. Walaupun seorang hamba memiliki sesuatu, memiliki kekuasaan terhadap sesuatu, tetapi pada hakikatnya kekuasaannya bukanlah kekuasaan yang mutlak. Contoh saja, kita punya tangan. Ini tangan siapa? Tangan saya. Tetapi seorang hamba tidaklah akan mampu menjadikan tangannya ini bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah tidak mengizinkan, ketika dia ingin menggerakkan tangannya ke atas, tidak mampu. Maka hakikatnya kekuasaan yang sempurna, kekuasaan mutlak, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah adalah pengatur seluruh alam semesta. Ya. Dengan berbagai macam bentuk aktivitas yang ada di alam semesta, Allah dengan kekuasaannya tidaklah kemudian tersibukkan dengan satu urusan dari urusan yang lain. Berbeda dengan makhluk. Kalau sedang ngatur urusan ini, datang urusan lain yang satunya terbengkalai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersibukkan oleh satu perkara dari perkara yang lain. Semuanya berjalan pada saat yang bersamaan, teratur. Inilah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala. Dan kita beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya adalah bi annahu al-ilahul haq wa kullu ma'budin siwah batil. Yaitu kita beriman bahwasannya dialah Allah al-ilah. Apa makna ilah? Al-ma'luh. Apa al-ma'luh?
Al-ma'bud. Sudah kan? Kita jelaskan. Ilah itu artinya apa? Sesembahan. Sesembahan yang disembah manusia ini banyak. Akan tetapi al-ilah, al-haq, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beriman bahwasanya Allah satu-satunya adalah ilah yang hak. Dan segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah yang hak dan bahwasanya segala yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Ya, dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qasas ayat 88 Allah Ta'ala berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Jangan kalian menyeru, yaitu jangan kalian beribadah kepada sesembahan yang lain bersama dengan ibadah kalian kepada Allah. Maka kita beriman bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang hak. Segala sesuatu selain Allah, maka itu adalah kebatilan. Dia disembah dengan kebatilan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang berikutnya, wa nu'minu bi asma'ihi, kata beliau, wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatih. Kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bi anna lahu al-asma'ul husna was sifatul kamilah al-ulya. Yaitu kita beriman bahwasannya milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang paling indah, yang paling bagus. Dan juga sifat-sifat yang sempurna, yang tertinggi. Jadi kita harus imani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak yang kemudian mengingkari baik itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sifat. Ada yang mengingkari nama saja, menetapkan sifat. Ada yang kemudian apa? Menetapkan nama, kemudian menetapkan sebagian sifat, mengingkari yang lain. Adapun keimanan yang benar adalah beriman kepada seluruh nama dan seluruh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 180. Allah Ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna. Hanya milik Allah lah al-asma'ul husna. Dan juga apa? Firman Allah dalam surat Thaha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia, miliknya lah al-asma' al-husna. Ini dalil tentang al-asma'ul husna. Kemudian dalil tentang sifat. Bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang sempurna, yang tertinggi. Yaitu dalam surat An-Nahl ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, walillahil mathalul a'la.
Hanya milik Allah lah sifat-sifat yang tertinggi, sifat yang tertinggi. Walillahi al-matsalul a'la. Hanya milik Allah lah sifat yang tertinggi. Al-matsal di situ maknanya adalah al-wasf, sifat. Jadi al-matsalul a'la maknanya adalah al-wasful akmal, yaitu sifat yang paling sempurna. Dan pembahasan al-asma wa sifat adalah pembahasan yang sangat penting. Yang ini merupakan salah satu bab yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul batil. Ya. Maka penting untuk memahami kaedah-kaedah dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kitab yang kita bahas di Masjid Asy-Syifa, yaitu kitab Al-Qawaidul Muthlah. Ya. Karena memang banyaknya syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil, yang kalau tidak memahami kaidah, tidak memahami syubhat mereka, ya, akan bingung terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya pembahasan kita sekarang beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka apa yang Allah taala tetapkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, maka kita imani. Terkait dengan sifat, tanpa kemudian kita melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Kita selewengkan maknanya. Tanpa kita ta'til, tanpa kita ingkari atau kita tolak, tanpa kemudian apa? Takyif. Takyif itu? Menyebutkan bentuk atau cara dari sifat tersebut. Tanpa kemudian yang terakhir apa? Tamtsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka demikianlah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu dipahami secara ringkas bahwasanya setiap nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat. Tetapi tidak semua sifat kemudian menjadi nama Allah Subhanahu wa taala, karena pembahasan sifat itu lebih luas. Tapi kalau nama Allah pasti mengandung sifat. Contohnya apa? Nama Allah As-Sami', yang maha mendengar. Apa sifat yang terkandung dalam nama Allah As-Sami'? Yaitu sifat As-Sama', sifat mendengar. Maka tidak mungkin Allah punya sifat atau punya nama As-Sami' maha mendengar tapi tidak punya pendengaran, batil. Tapi ada yang berkeyakinan demikian. Allah Sami' bila sama Allah itu maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Batil. Akal saja menentang pemahaman yang demikian. Ya. Baik. Ini secara ringkas terkait dengan apa? Keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullah, wa nu'minu biwahdaniyatihi fi dzalik. Kita beriman kepada keesaan Allah dalam hal tersebut, yaitu dalam apa tadi? Dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam al-asma wa sifat. Maksudnya kata beliau, bi annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatih. Yaitu kita beriman bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, ataupun dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, qala Allah Ta'ala berfirman, dia sebutkan firman Allah dalam surat Maryam ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma
fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Ya. Baik, terkait dengan ayat ini, yaitu dalam surat Maryam ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Itu Allah Rabb langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antaranya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa'budhu wastabir li ibadati. Maka sembahlah Allah dan wastabir li ibadati. Apa makna wastabir li ibadati? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimur Rahman, makna wastabir li ibadati yaitu isbir nafsak 'alaiha. Sabarkan dirimu di atas peribadahan kepada Allah. Wajahidha, dan bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah. Wakum 'alaiha atammal qiyam wa akmalaha bihasabi qudratik. Dan laksanakanlah atau kerjakan ibadah tersebut dengan pelaksanaan yang paling sempurna sesuai dengan kemampuan. Itu makna wastabir li ibadati. Jadi bersabarlah untuk beribadah kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Allah. Laksanakanlah ibadah itu dengan pelaksanaan yang paling sempurna sesuai kemampuan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah engkau mengetahui Allah itu memiliki apa? Tandingan. Ada yang serupa. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan yang dijawab ya atau tidak. Ini istifham tapi maknanya nafi. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Penafian. Karena jawabannya pasti tidak. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan ya ikhwah, ayat dalam surat Maryam ini ayat 65, ini adalah ayat yang mengumpulkan 3 jenis tauhid dalam satu ayat. Dalam satu ayat ini terkumpul 3 jenis tauhid. Mana? Allah Ta'ala berfirman apa tadi? Rabbus samawati wal ard. Allah itu Rabb. Apa makna Rabb tadi? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ini apa? Rububiyah. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Kemudian firman Allah, fa'budhu wastabir li ibadati. Sembahlah Allah dan sabar untuk beribadah kepada Allah. Ini apa? Tauhid uluhiyah. Kemudian firman Allah, hal ta'lamu lahu samiyah. Ini tauhid al-asma wa sifat. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan dari seluruh sisi. Berbeda dengan nama makhluk, ya enggak? Kalau namanya Allah jelas. Allah Al-Hayy, Maha hidup.
Kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Tidak didahului oleh apa? Kematian, tidak diikuti oleh kefanaan, kebinasaan, kematian. Atau kemudian tadi Allah apa? Kehidupan Allah tidak didahului oleh apa? Ketidakadaan. Ya, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk kan didahului oleh tidak ada dulu. Baru ada kemudian mati. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh apa? Ketidakadaan dan tidak diikuti oleh kebinasaan, kematian. Kehidupan yang sempurna berbeda dengan makhluk. Kadang namanya bagus, tapi sifatnya bertolak belakang dengan nama. Ada usah sebut contoh. Kaget pas ada orang namanya itu enggak. Kaget dia tersinggung. Ya kan? Jadi tidak ada yang serupa menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya Allah, kemudian beliau sebutkan firman Allah yaitu dalam surat Al-Baqarah. Tepatnya apa? Yang kita kenal dengan ayat kursi. Yaitu kita beriman bahwasanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beliau sebutkan firman Allah. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah al-hayyu al-qayyum. Ya. Nama Allah di sini ada nama Allah al-hayy al-qayyum. Ya, kalau biasanya diterjemahkan secara ringkas apa? Al-hayy, maha hidup. Al-qayyum, yang mengurusi makhluknya. Baik, kita akan sedikit bahas terkait dengan makna nama Allah al-hayy al-qayyum. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Fiqh al-Asma al-Husna, kata beliau, wahuma ismani warada fil Quran muqtarinain fi thalathah mawadhi. Dua nama ini, yaitu nama Al-Hayy, Al-Qayyum, itu datang di dalam Al-Quran dalam keadaan bergandengan, itu pada 3 tempat. Bergandengan. Al-Hayyul Qayyum. Ya. Itu pada 3 tempat. Yang pertama yaitu dalam ayat kursi. Ayat yang kita baca. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Ali Imran ayat yang kedua. Kemudian juga dalam surat Thaha ayat 111. Surat Thaha ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya, wajah-wajah itu tertunduk di hadapan Allah. Ya, al-hayy al-qayyum. Baik. Nah, nama Allah al-hayy itu terdapat apa? Penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat apa? Kehidupan. Yaitu sifat kehidupan yang sempurna. Nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup, itu mengandung sifat, yaitu sifat kehidupan, dan kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna, berbeda dengan kehidupan makhluk. Yang mana kehidupan Allah tidak didahului oleh ketidakadaan,
dan tidak diikuti dengan apa? Kefanaan, kebinasaan, kematian. Kalau makhluk didahului oleh tidak ada, sebelum dilahirkan tidak ada. Mau kemudian ada, setelah itu mati. Itulah kehidupan makhluk. Sifat kehidupan yang tidak sempurna. Dan juga sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu berkonsekuensi adanya sifat-sifat yang lain yang sempurna. Ya kan? Paham tidak? Pak, penting dipahami karena nanti ada faedah besar terkait dengan nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Sebagaimana nanti akan disebutkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nama Allah Al-Hayy mengandung sifat Al-Haya, kehidupan yang sempurna. Yang ini memberikan konsekuensi adanya sifat-sifat lain yang sempurna dari sifat hidup ini. Di antaranya apa? Ya sifat ilmu, sifat mendengar, sifat melihat, sifat yang lainnya. Ya kan? Paham tidak? Ya konsekuensi dari kehidupan yang sempurna demikian. Makhluk punya sifat hidup. Tapi hidupnya ini ternyata tidak mendengar. Hidup dia, hidup. Tetapi ternyata dia tidak punya sifat mendengar. Maka yang menunjukkan kehidupan makhluk ini tidak sempurna. Maka sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi adanya sifat lain yang sempurna yang ditunjukkan oleh sifat hidup tersebut tadi. Maka kalau hidup ada sifat apa? Basar, melihat. Yang sifat melihat Allah adalah sifat melihat yang sempurna. Makhluk punya sifat hidup, tapi ada makhluk ini yang dia punya sifat hidup tapi tidak memiliki sifat melihat. Artinya kehidupannya tidak sempurna. Paham? Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum itu maknanya adalah yang berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluk dan juga tidak butuh kepada makhluk. Itu makna nama Allah Al-Qayyum. Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluk, tidak butuh kepada makhluk. Yang di dalam nama Allah ini terkandung sifat Al-Qayyumiyah. Yang maknanya tadi, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluk dan tidak butuh kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 15. Surat Fatir ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir, yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Terkait dua nama ini, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq di dalam kitab Fikih Al-Asma'ul Husna, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa inna sifatal haya mutadamminatun li jami'i sifatil kamal mustalzimatun laha. Sesungguhnya sifat al-haya, sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung seluruh sifat kesempurnaan yang mana berkonsekuensi terhadap sifat kesempurnaan tadi. Wa sifat al-qayyumiyah, dan sifat al-qayyumiyah yaitu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain, tidak butuh kepada makhluk. Sifat al-qayyumiyah Allah ini
itu mutadamminatun li jami'i sifatil af'al. Itu mengandung seluruh sifat-sifat af'al. Karena sifat itu kan ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Itu kalau yang bahas qaidul muslah paham sudah insyaallah. Kalau al-hayya kan sifat apa kandungannya? Sifat dzatiyah. Kalau sifat qayyumiyah itu sifat af'al, sifat fi'liyah. Maka kata beliau, walihadza kana ismullahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta huwa ismul hayyul qayyum. Karena inilah nama Allah yang teragung, yang apabila Allah itu diberikan doa kepadanya dengan bertawassul dengan nama ini. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan nama ini, yang Allah mengabulkan doa tersebut. Dan apabila Allah itu dimintai dengan bertawassul dengan nama yang teragung ini, kemudian Allah akan berikan, dia adalah nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena apa? Karena kandungannya tadi sudah mencakup seluruh. Dalam nama Allah Al-Hayy, dalam nama Allah Ya Qayyum. Jadi berdoa kepada Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bertawassul dengan nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Ya. Karena memang bertawassul dengan nama Allah disyariatkan. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah al-asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Itu dengan bertawassul dengan nama-nama Allah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Minta rezeki, sebut nama Allah, Ya Razzaq, urzuqna. Tapi jangan lupa sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Dengan nama yang teragung. Kita bertawassul dengan nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Razzaq, urzuqna. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Demikian. Ini terkait dengan apa? Nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Baik. Tidak masuk waktu Isya? 3 menit lagi. Baik. Nah, sudah hampir masuk waktu Isya. Juga nanti mungkin ada yang mau siap-siap. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Jelas sih? Terkait apa yang kita bahas jelas insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita bahas tadi terkait keimanan kepada Allah, beriman kepada rububiyah, beriman kepada uluhiyah, beriman kepada asma wa sifat. Baik, naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.